Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, Soli dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 8, subtema 4 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia tadi 3.4 mengenai bencana alam. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apa itu bencana alam? Nah, untuk mengetahui apa sih bencana alam itu, yuk kita baca tulisan berikut ini yang berjudul bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Bencana alam ya termasuk peristiwa alam. Semua orang tentu tidak menginginkan terjadi bencana alam. Kekeringan, banjir, dan tanah longsor merupakan contoh bencana alam. Selain karena peristiwa alam, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Contoh bencana alam. Selain bencana alam banjir dan tanah longsor, ada juga bencana alam angin puting beliung. Amatilah peristiwa angin puting beliung berikut ini. Angin puting beliung melanda desa Sukamakmur. Angin puting beliung adalah angin yang sangat kencang. Angin puting beliung merusak jalanan, bangunan, dan tanaman. Rumah-rumah warga roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut. Ada juga yang menyumbang makanan dan pakaian. Nah, ini adalah contoh bencana alam puting beliung, angin puting beliung. Jadi anginnya kencang sekali sampai rumah-rumahnya ada yang roboh, kemudian atapnya pada terbang-terbang. Nah, seperti itu. Nah, sebab terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat terjadi karena ada dua faktor, yaitu ada faktor dari alam dan dari ulah manusia. Nah, contohnya apa yang faktor dari alam? Yaitu musim kemarau yang berkepanjangan. Musim kemaraunya panjang sekali. Ini juga menyebabkan bencana alam. Kemudian musim hujan yang berkepanjangan. Ini bisa menyebabkan banjir. Kalau yang ini bisa menyebabkan kebakaran hutan. Ya, teman-teman, kalau musim kemaraunya berkepanjangan maka akan mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan karena sangat panas, jadi hutannya bisa terbakar. Kemudian musim hujan yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan banjir. Kemudian curah hujan yang tinggi ini juga bisa menyebabkan banjir. Nah, kemudian faktor yang dari ulah manusia yaitu ada menebang pohon sembarangan ya, teman-teman. Ini karena harusnya di hutan itu adalah banyak pohon, tempatnya para pohon untuk tinggal, untuk hidup. Nah, pohon-pohonnya pada ditebangin. Kira-kira apa yang terjadi? Harusnya pohonnya itu akarnya adalah untuk menyerap air hujan, tapi karena pohonnya sudah ditebang, tidak ada akarnya, maka airnya tidak ada yang menyerap, maka bisa terjadilah tanah longsor. Tanah longsor atau juga bisa menyebabkan banjir ya, teman-teman, karena tidak ada yang menampung airnya.
Kemudian membuang sampah sembarangan, ini juga bisa menyebabkan banjir karena saluran airnya bisa menjadi mampet. Membuang limbah pabrik ke sungai, nah ini juga bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Penangkapan ikan secara liar menggunakan bahan berbahaya, ini juga bisa menyebabkan bencana alam ya, rusaknya kehidupan di laut terumbu karang. Mengambil atau menangkap ikannya menggunakan bom. Nah, bomnya bisa merusak tumbuhan-tumbuhan atau terumbu karang yang ada di laut. Jadi, untuk menangkap ikan gunakan alat yang tidak membahayakan lingkungan sekitar. Upaya penanggulangan bencana alam, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Nah, karena hutan kita nih banyak yang sudah gundul, tidak ada pohon-pohonnya, tanah doang. Jadi, supaya tidak terjadi bencana alam, yuk kita sama-sama melakukan penanaman pohon atau reboisasi supaya kita terhindar dari bencana alam dan lingkungannya menjadi kembali sehat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling penting, tapi paling juga sering disepelekan oleh kita semua. Jadi, aku kan sampahnya cuma kecil, nggak apa-apa buang di situ. Nah, tidak boleh, walaupun sekecil apapun tetap harus dibuang di tempat sampah. Kemudian memelihara dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan alam beserta isinya itu supaya bisa digunakan oleh kita semua, oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi harus saling memelihara dan memanfaatkannya dengan baik, tidak dengan merusaknya ya teman-teman. Kita harus bersyukur dan berdoa kepada Allah agar kita semua terlindung dari bencana alam. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perbanyaklah bersyukur dan berdoa. Nah, baik, setelah tadi saya Bu Eka jelaskan mengenai contoh-contoh bencana alam, kemudian apa penyebabnya. Jawablah pertanyaan berikut ini dan dituliskan pada buku tematik tulis. Yang pertama, sebutkan 3 contoh bencana alam yang kalian ketahui. Nah, tadi sudah WK sebutkan beberapa tadi ya. Kemudian yang kedua, jelaskan menurut bahasamu sendiri apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir di kota Jakarta. Kira-kira kenapa sih Jakarta bisa banjir? Coba dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jika ada saudara atau teman kita yang terkena musibah bencana alam? Nah, kemudian yang keempat, menurutmu apa yang akan terjadi jika manusia menebang hutan sembarangan? Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi kalau manusia menebang hutan sembarangan? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan pada buku tematik tulis, lalu kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke ibu guru. Terima kasih Solih dan Solihah sudah menonton video pembelajaran kali ini dengan sangat baik sampai akhir. Semoga apa yang ibu guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya ibu guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.